Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Nora Fitria dari kelas Statistika C dengan NIM 40. Di sini saya akan mengolah data menggunakan aplikasi software Smart PLS untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika 2. Pertama, kita buka aplikasi Smart PLS. Kemudian kita klik New Project. Kita beri nama UAS Statistika 2. Kemudian kita import file. Akan muncul seperti ini. Setelah itu langsung kita gambar chartnya. Kita masukkan. Pertama kita olah mediasi dulu, median. Kita masukkan. Selanjutnya kita ganti X1-nya Dewan Direksi, X2-nya Dewan Komisariat, X3-nya ukuran perusahaan, Z-nya umur perusahaan, dan Y-nya kinerja perusahaan. Kita tata terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan X1 dengan Z, X2 dengan Z, X3 dengan Z, X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan jangan lupa Z dengan Y. Setelah itu kita akan melakukan olah data, klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Kemudian karena kita menggunakan data sekunder, kita langsung cek di model fit-nya. Menurut teori Sugiono, untuk ketentuannya yaitu chi-square-nya minimal 100 dan NFI-nya mendekati 1. Di sini chi-square-nya min 0 dan NFI-nya yaitu 1. Kemudian kita cek di R-square-nya. Di sini, semua variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan nilainya sebesar 2,5% dan semua variabel yang mempengaruhi umur perusahaan sebesar 9,2%. Kemudian kita lihat di F-square-nya. Di sini, Dewan Direksi mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 0,9%. Dewan Komisariat mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 0,3%. Ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 1%. Dan umur perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 0,7%. Kemudian kita kembali ke model.
Kita klik calculate dan kita klik bootstrapping. Kita start calculation. Dari hasil uji ini, kita lihat di bagian total efek ini. Kita lihat hubungan antar variabel. Berdasarkan teori Sugiono 2021, hipotesis dikatakan signifikan apabila nilai p-value ini harus kurang dari 0,05%. Kita lihat dari hasil uji yang telah kita lakukan. Di sini Dewan Direksi Kinerja Perusahaan memiliki nilai p-value 0,35, artinya tidak signifikan karena memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Dewan Direksi terhadap umur perusahaan memiliki nilai 0,04. Ini artinya signifikan karena memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian Dewan Komisariat terhadap kinerja perusahaan memiliki nilai p-value 0,38, artinya tidak signifikan. Dewan Komisariat ke umur perusahaan tidak signifikan juga karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Ukuran perusahaan terhadap umur perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat di specific indirect effect. Dewan Direksi terhadap umur perusahaan dan kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Dewan Komisariat terhadap umur perusahaan dan juga kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan terhadap umur perusahaan dan kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Untuk yang kedua, kita akan melakukan olah data antara X dan juga Y. Ini kita hapus terlebih dahulu. Dan untuk Z-nya ini juga kita hapus karena kita akan lakukan olah data antara X dan juga Y saja. Kemudian ini kita masukkan. Ini adalah hasil perkalian dari nilai X dan juga nilai Y. X1 dan X antara X dan juga Z. Ini X1 dan Z, X2 dan Z, dan juga X3 dan Z. Kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti namanya. Dewan Direksi dan juga umur perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisariat dan umur
perusahaan. Yang ketiga, perusahaan. Kemudian kita hubungkan semua variabel X ini terhadap Y. Kemudian kita calculate, kita klik PLS algorithm. Kemudian kita start calculation. Ini langsung kita lihat di model fit-nya. Menurut teori Sugiono 2021, hasil chi-square-nya harus minimal 100 dan di sini nilainya adalah 0 dan hasil NFI-nya mendekati 1 dan ini nilainya 1. Kemudian kita lihat nilai R-square-nya. Semua variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu sebesar 7,5%. Kemudian kita lihat di hasil F-square-nya. Di sini, Dewan Direksi mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 12%. Di sini, Dewan Direksi mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 1,2%. Dewan Direksi dan umur perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 1,1%. Dewan Komisariat mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 0,1%. Dewan Komisariat mempengaruhi umur perusahaan sebesar 0,5%. Ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 5%. Dan ukuran perusahaan dan umur perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 4,2%. Kemudian kita kembali ke model, kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Kita lakukan start calculation. Dari hasil ini, sama seperti yang pertama tadi, menurut teori Sugiono 2021, nilai p-value dikatakan signifikan apabila nilai p-value ini tidak lebih dari 0,05. Kita lihat Dewan Direksi terhadap kinerja perusahaan memiliki nilai p-value 0,2, artinya tidak signifikan karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Dewan Direksi dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan juga karena memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Dewan Komisariat terhadap kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Dewan Komisariat dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan juga tidak signifikan karena memiliki nilai lebih dari 0,05. Ukuran perusahaan dan terhadap kinerja perusahaan signifikan karena memiliki nilai p-value 0,14 atau kurang dari 0,05 dan ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan signifikan karena memiliki nilai p-value 0,20 atau tidak lebih dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.